Bayangkan sebuah dunia di mana Anda sarapan di London, terbang melintasi Atlantik, dan mendarat di New York bahkan sebelum waktu sarapan di sana berakhir. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan realitas setengah abad lalu. Concorde, mahakarya teknik yang lebih cepat dari peluru. Namun pertanyaannya, jika dulu kita punya teknologi secanggih ini, mengapa sekarang kita justru terbang lebih lambat? Concorde bukan sekadar pesawat, ia adalah simbol status dan puncak aerodinamika. Ia terbang di tepi ruang angkasa, di mana langit berwarna ungu gelap dan kelengkungan bumi terlihat jelas. Namun, ini bukan dongeng dengan akhir bahagia. Ini adalah tragedi teknologi. Sang Ratu Angkasa ditumbangkan oleh dua musuh tak terlihat, hukum fisika dan efisiensi ekonomi. Hari ini, kita akan membongkar cetak biru kegagalan ini. Mengapa hidungnya harus menekuk seperti burung yang sedih? Mengapa tubuhnya memanjang 30 cm saat terbang? Dan yang paling penting, bagaimana sonic boom menjadi vonis mati bagi penerbangan supersonik? Siapkan sabuk pengaman Anda, kita kembali ke era Mach 2. Masalah Concorde sudah ada sejak sketsa pertama. Dalam Hang Hong ada segitiga abadi, kecepatan, kapasitas, dan efisiensi. Pesawat modern seperti Boeing 777 memilih kapasitas dan efisiensi, mengorbankan kecepatan. Concorde melakukan sebaliknya. Ia memilih kecepatan mutlak dan mengabaikan dua pilar lainnya. Sebuah pertaruhan berani, namun naif secara bisnis. Saat Anda memaksa logam seberat 185 ton membelah udara pada 2179 km jam, alam semesta melawan balik. Hambatan udara meningkat eksponensial. Anda butuh tenaga raksasa, yang berarti konsumsi bahan bakar yang gila, membakar bertonton aftur hanya untuk berjalan di landasan. Taksing adalah pemborosan nyata yang dihadapi Concorde setiap hari. Musuh terbesarnya bukanlah bahan bakar, melainkan suara. Saat menembus kecepatan suara, Concorde menciptakan gelombang kejut terus-menerus. Ini bukan ledakan tunggal, melainkan karpet suara yang menghantam apapun di bawahnya, memecahkan jendela, memicu alarm mobil, hingga membuat ternak stres. Polusi suara ini menciptakan masalah politik. Banyak negara menutup wilayah udara mereka untuk penerbangan supersonik. AS bahkan melarang Concorde terbang cepat di atas daratan mereka. Bayangkan punya Ferrari tapi hanya boleh dipacu di jalan setapak. Potensi Concorde terpangkas, membatasi rutenya hanya pada jalur Trans-Samudra yang sepi. Pesawat boros, sempit, berisik, dan dilarang terbang cepat di mana-mana. Secara logika, proyek ini harusnya mati sejak awal, namun ada faktor kebanggaan nasional. Concorde adalah pertaruhan gengsi Eropa melawan dominasi Amerika dan ancaman Uni Soviet. Gengsi inilah yang membuatnya terus terbang meski ekonomi sudah berdarah-darah. Di era 1950,60-an, Perang Dingin memanas. Perlombaan bukan hanya ke bulan, tapi juga kecepatan supersonik. Inggris dan Prancis sadar mereka tak bisa menandingi Boeing dalam produksi massal. Strategi mereka, jika tak bisa jadi yang terbesar, jadilah yang tercepat. Tahun 1962, lahirlah nama Concorde yang berarti harmoni atau kesepakatan. Eropa tidak sendirian. Uni Soviet mengembangkan Tupolev Tu-144 yang mirip Concorde, sebuah kisah spionase industri yang menarik. AS pun panik dan meluncurkan proyek Boeing 2707. Tekanan kompetisi ini memaksa insinyur bekerja sangat cepat, menciptakan solusi teknik untuk masalah yang bahkan belum pernah dihadapi siapapun. Tantangannya adalah membuat pesawat stabil saat mendarat kecepatan rendah tapi aerodinamis di Mach 2. Solusinya, sayap delta ogival. Kurva ganda yang indah ini bukan cuma estetika. Ia memanfaatkan vortex lift, gaya angkat dari pusaran udara, konsep jenius yang menjaga pesawat tetap terbang meski dalam sudut serang ekstrim. Penerbangan perdana tahun 1969 disambut optimisme dunia. Orang mengira tahun 1980-an semua penerbangan akan supersonik.
Namun, krisis minyak 1973 mengubah segalanya. Harga bahan bakar melonjak, mengubah pesawat yang minum aftur seperti air terjun ini menjadi beban finansial dalam sekejap mata. Banyak maskapai membatalkan pesanan. British Airways dan Air France akhirnya menjadi operator tunggal, itu pun karena didukung pemerintah masing-masing. Dari target ratusan unit, hanya 20 Concorde yang pernah diproduksi dan hanya 14 yang benar-benar melayani penerbangan komersial. Meski gagal secara unit, Concorde sukses menciptakan pasar eksklusif, simbol kemewahan tertinggi, harga tiket huhoi, setara mobil sedan baru. Penumpangnya adalah selebriti, bangsawan, dan taipan yang menganggap waktu lebih berharga dari uang. Concorde menjadi klub eksklusif di ketinggian 60.000 kaki. Selama 3 dekade, rekor keamanannya hampir sempurna. Namun di balik kemewahan, biaya perawatan membengkak, suku cadang langka, dan struktur pesawat mengalami siklus panas dingin ekstrim yang merusak logam. Bom waktu ekonomi dan teknis mulai berdetak perlahan. Mari masuk ke dalam kabin. Berbeda dengan pesawat modern yang lega, kabin Concorde sangat sempit, hanya 2,6 meter lebih kecil dari bus kota. Jendelanya hanya seukuran paspor. Mengapa? Di ketinggian 18 km, jika jendela pecah, manusia hanya punya waktu beberapa detik sebelum hilang kesadaran. Jendela kecil meminimalkan risiko dekompresi fatal. Pengalaman terbang dimulai dengan akselerasi brutal. Saat afterburner menyala, penumpang terdorong ke kursi. Tak ada film atau hiburan digital. Hiburan utamanya adalah melihat indikator Mach 1, 1,5 hingga 2. Saat menembus dinding suara, kabin justru terasa tenang karena Anda telah meninggalkan suara Anda sendiri di belakang. Di ketinggian jelajah, Concorde terbang di atas lalu lintas udara dan cuaca. Langit terlihat lebih gelap karena atmosfer yang tipis, bahkan bintang bisa terlihat di siang hari. Pilot Concorde adalah elit yang dilatih mengendalikan sistem analog kompleks tanpa bantuan komputer canggih seperti pesawat modern. Fitur paling ikonik adalah droop nose hidung yang bisa ditekuk karena sayap delta mewajibkan pesawat mendarat dengan sudut sangat tegak, hidung lurus akan menghalangi pandangan pilot ke landasan. Mekanisme hidrolik menurunkan hidung hingga 12,5 derajat saat mendarat agar pilot bisa melihat jalan. Setiap komponen Concorde dibuat khusus, tidak ada suku cadang standar. Ini membuat logistik jadi mimpi buruk. Satu baut yang rusak bisa membuat pesawat parkir berhari-hari menunggu pesanan tangan. Dalam bisnis maskapai, waktu adalah uang, dan inefisiensi ini adalah luka finansial yang terus menganga. Mari bicara soal panas. Gesekan udara di Mach 2 membuat hidung pesawat mencapai 127 grad Celcius. Suku panas ini membuat badan pesawat memuai dan bertambah panjang hingga 30 cm saat terbang. Ada celah legendaris di lantai kokpit yang hanya tertutup rapat saat pesawat mencapai kecepatan supersonik karena pemuaian logam tersebut. Untuk mendinginkannya, Concorde menggunakan bahan bakarnya sendiri sebagai heatsink. Sebelum dibakar, bahan bakar dingin dialirkan ke seluruh badan pesawat untuk menyerap panas massat. Bahan bakar bukan hanya energi, tapi juga darah dingin yang menjaga kulit pesawat agar tidak rusak akibat suhu ekstrim. Sistem bahan bakar juga menjaga keseimbangan. Saat terbang supersonik, titik angkat pesawat bergeser ke belakang. Agar tidak menukik, bahan bakar dipompa ke tangki belakang saat terbang. Insinyur di kokpit harus terus memainkan Tetris bahan bakar ini. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal pada stabilitas pesawat. Tahun 90-an, kesadaran lingkungan meningkat. Concorde dengan asap hitam dan jejak karbon masif mulai dianggap sebagai dinosaurus. Ia membakar bahan bakar per penumpang 4 kali lebih banyak dari Boeing 747. Citra mewah perlahan berubah menjadi pemborosan yang tidak bertanggung jawab. Namun bagi pecinta dirgantara, Concorde adalah dewa. Suara mesin Olympus 593 tanpa peredam adalah musik bagi mereka. Bentuknya yang ramping di landasan membuatnya tampak seperti pesawat ruang angkasa yang nyasar di antara pesawat biasa yang gemuk. Karisma inilah yang membuatnya
bertahan lama. Mesin Olympus 593 ini adalah turbojet murni, bukan turbofan seperti pesawat sekarang. Meski sangat boros di kecepatan rendah, mesin ini justru menjadi yang paling efisien di dunia saat mencapai kecepatan Mach 2. Kunci kecepatannya adalah afterburner, menyemprotkan bahan bakar ekstra ke pipa buang untuk ledakan tenaga tambahan. Biasanya hanya jet tempur yang memakainya, tapi Concorde butuh ini untuk lepas landas dan menembus dinding suara. Sangat kuat, sangat panas, dan sangat haus bahan bakar. Mesin jet tak bisa menerima udara supersonik karena bisa meledak. Saluran masuk udara intake Concorde dirancang jenius dengan papan kontrol otomatis untuk memperlambat udara dari 2000 km jam menjadi 500 km jam hanya dalam hitungan meter sebelum masuk ke mesin. Deep dive sayap delta. Bentuk segitiga ini sempurna untuk membelah gelombang kejut. Namun karena tak punya daya angkat cukup di kecepatan rendah, Concorde harus mendarat dengan hidung sangat mendongak agar pusaran udara di atas sayap menjaganya tetap terbang. Sebuah manuver tingkat tinggi bagi Vichong. Deep Dive Sonic Boom. Inilah sang pembunuh. Saat pesawat lebih cepat dari suara, udara tertekan menjadi gelombang kejut padat. Saat mencapai tanah, telinga kita mendengarnya sebagai ledakan ganda BUM-BUM. Energi ini cukup kuat untuk meretakkan plester dinding rumah. Keluhan kerusakan rumah dan ternak stres membuat AS dan banyak negara melarang terbang supersonik di atas daratan. Larangan ini mematikan potensi pasar Concorde di rute-rute gemuk seperti New York ke Los Angeles, memaksanya hanya terbang di atas samudra. Tragedi Air France 4590. Tanggal 25 Juli 2000, sejarah berubah. Sesaat sebelum Concorde lepas landas dari Paris, sebuah pesawat lain menjatuhkan sepotong logam titan di landasan. Logam kecil 43 cm ini memicu reaksi berantai yang katastrofik. Di kecepatan 300 km jam, ban Concorde melindas logam tersebut meledak. Serpihan ban seberat 4,5 kg menghantam sayap bawah. Hantaman itu menciptakan gelombang kejut hidroalik yang merobek tangki bahan bakar dari dalam. Bahan bakar menyembur keluar terbakar hebat. Pesawat itu berubah jadi bola api raksasa. Pilot terpaksa terbang karena landasan sudah habis, namun api merusak struktur sayap dan mematikan mesin. Concorde jatuh menghantam hotel, menewaskan seluruh penumpang dan beberapa orang di darat. Mitos keamanan Concorde hancur seketika. Seluruh armada diistirahatkan setahun untuk modifikasi tangki. Jutaan dolar dihabiskan. Namun saat Concorde siap terbang lagi tahun 2001, dunia sudah berubah akibat serangan 11 September. Industri penerbangan runtuh. Concorde tak lagi punya tempat di dunia yang penuh rasa takut. Deep dive, ekonomi yang mustahil. Setelah beroperasi kembali, Concorde sering terbang dengan kursi setengah kosong. Biaya operasional menggila sementara pendapatan merosot. Airbus akhirnya menolak mendukung perawatan tanpa suku cadang dari pabrikan. Maskapai tak punya pilihan selain memensiunkannya. Tahun 2003, Concorde terbang untuk terakhir kalinya. Ribuan orang menangis melepas kepergian sebuah visi masa depan. Untuk pertama kalinya, teknologi kita mundur, generasi baru kini bergerak lebih lambat daripada generasi orang tua mereka. Satu fakta unik, radiasi kosmik karena terbang sangat tinggi, perlindungan atmosfer lebih tipis. Penumpang menerima radiasi 2 kali lipat pesawat biasa. Jika ada bau materai, Vichong harus segera turun ke ketinggian rendah untuk melindungi kesehatan Han-Hat. Dibanding pesawat modern seperti A380 yang lambat tapi menawarkan kasur ruang luas, Concorde hanya menawarkan kecepatan tapi mengorbankan kenyamanan fisik. Di era digital, kenyamanan selama perjalanan menjadi lebih penting daripada sekadar sampai dengan cepat. Turnaround time juga jadi kendala. Concorde butuh waktu lama di darat untuk pendinginan dan pengecekan intensif. Pesawat biasa bisa terbang lagi dalam 90 menit, tapi Concorde tidak. Pesawat yang diam di tanah adalah pesawat yang merugi bagi maskapai. Load factor atau tingkat keterisian kursi sangat krusial karena hanya punya satu kelas mewah. Concorde tak punya fleksibilitas.
Pesawat biasa bisa bertahan dengan kelas ekonomi saat ekonomi lesu, namun Concorde langsung goyah begitu orang kaya mulai berhemat. Apakah Concorde gagal total? Secara finansial iya, tapi secara teknik ia sukses besar. Ia membuktikan bahwa supersonic komersial itu mungkin menjadi fondasi bagi teknologi fly-by-wire manajemen mesin pesawat modern hari ini. Pelajaran terbesar, teknologi butuh ekosistem. Mesin waktu sekalipun takkan laku jika bensinnya terlalu mahal, polusinya merusak lingkungan. Concorde lahir terlalu cepat, di era sebelum efisiensi menjadi prioritas utama dunia. Detail unik cat putih. Concorde dicat putih khusus untuk memantulkan panas. Saat Pepsi membayar untuk mengecat satu unit jadi biru, pesawat itu dilarang terbang di Mach 2 lebih dari 20 menit karena badannya bisa kepanasan. Fisika tidak peduli pada branding. Sistem pengereman Concorde juga revolusioner, menggunakan rem karbon yang kini jadi standar. Rem ini harus menghentikan 185 ton di kecepatan 300 km jam hingga cakramnya membara orang. Ada kuadin khusus di roda untuk mendinginkannya agar tidak meledakkan ban. Menjadi Vicong Concorde adalah puncak karier, mereka harus mampu berpikir jauh di depan pesawat. Kecepatan setinggi itu, jika baru bereaksi saat melihat sesuatu, Anda sudah terlambat beberapa kilometer. Ini adalah kerja manusia super. Rute Concorde sangat terbatas karena masalah sonic boom, badai jelajah bahan bakar. Rencana ke Australia atau Jepang gagal karena negara tetangga tak mau wilayahnya terkena ledakan suara. Tanpa rute global, ia hanya menjadi pelayan jalur Atlantik. Apakah kita butuh terbang secepat itu? Di era Zoom via email, urgensi fisik berkurang. Memindahkan data via kecepatan cahaya jauh lebih efisien daripada memindahkan tubuh manusia via kecepatan suara. Concorde dibunuh oleh internet sekaligus efisiensi. Namun satu hal yang tak tergantikan, sensasi. Pengalaman melihat matahari terbit 2 kali sehari, terbang dari London ke New York berarti Anda bergerak lebih cepat dari rotasi bumi. Anda seolah membeli waktu. Itulah keajaiban yang membuat orang rela bayar mahal. Persaingan V-Soviet juga memicu tekanan. Tuh, 144 yang kasar, Fabising gagal total setelah kecelakaan di Paris 1973. Kegagalan Soviet justru membuat regulasi internasional terhadap pesawat supersonik menjadi semakin ketat dan sulit bagi Concorde. Secara budaya, Concorde adalah ikon futurisme. Desainnya tetap terlihat modern bahkan setelah 50 tahun. Ia adalah karya seni yang kebetulan bisa terbang, meninggalkan kesan mendalam di film, lagu, dunia fashion kelas atas. Bagaimana solusi sonic boom? NASA sedang meneliti cara mengubah gelombang kejut dari tajam menjadi lembut. Jika berhasil, larangan terbang di atas daratan bisa dicabut. Industri supersonik bisa bangkit kembali dari tidurnya. Harga tiket Concorde hari ini bisa mencapai 300 juta rupiah. Apakah ada pasarnya? Mungkin. Tapi miliarder sekarang lebih suka jet pribadi yang fleksibel daripada bus umum secepat apapun itu. Concorde gagal menangkap kemandirian jet pribadi. Masalah center of gravity juga unik. Perpindahan bahan bakar untuk menyeimbangkan pesawat adalah seni tersendiri di kokpit. Sistem analog Concorde melakukan ini terus-menerus, menjadi inspirasi bagi sistem manajemen terbang digital modern. Di balik kegagalannya, Concorde melahirkan Airbus. Proyek ini memaksa Inggris va Prancis bersatu, menyeragamkan standar teknik va manajemen. Sang ratu gugur, tapi ia mewariskan raksasa industri yang kini menguasai langit dunia. Pensiunnya Concorde meninggalkan lubang besar. Kita kehilangan kemampuan menyeberangi Atlantik dalam 3 jam. Mundurnya teknologi ini adalah pengingat bahwa ambisi tetap harus tunduk pada hukum ekonomi va pelestarian lingkungan. Tawaran Richard Branson di membeli Concorde seharga 1 pound ditolak karena masalah rantai pasok. Anda tak bisa sekadar punya pesawatnya, Anda butuh seluruh sistem pendukungnya. Ini menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem Hong Supersonic. Kini Concorde membeku di Baotang. Pengunjung bisa duduk di kursinya va membayangkan getaran Mach 2. Ia menjadi artefak sejarah, bukti pencapaian agung peradaban manusia yang kini sudah berlalu.
Analisis akhir Concorde adalah solusi yang mencari masalah. Ia membuktikan kita bisa terbang cepat tapi lupa bertanya apakah kita perlu terbang secepat itu, biaya semahal itu. Pasar menjawab tidak. Efisiensi mengalahkan gengsi. Namun cerita belum berakhir. Data 27 tahun operasinya menjadi harta karun. Kita belajar soal ozon, kebisingan, ketahanan logam. Concorde berkorban agar generasi pesawat supersonik masa depan bisa lahir lebih cerdas, ramah lingkungan. Kini muncul boom supersonik pesawat overture. Mereka menjanjikan kecepatan Mach 17 bahan bakar berkelanjutan SAF. Mereka belajar dari kesalahan ekologi Concorde mengincar target net zero karbon. Sebuah janji besar. Kuncinya adalah material komposit karbon. Concorde yang terbuat dari aluminium sangat berat. Komposit modern lebih ringan, tahan panas, memungkinkan desain yang lebih efisien, hemat bahan bakar. Teknologi telah melompat jauh sejak 1960. NASA Project X-59 mencoba meredam sonic boom menjadi suara lembut seperti pintu mobil ditutup. Jika berhasil, regulasi terbang di atas daratan bisa ditarik, membuka pasar triliunan dolar bagi maskapai di masa depan. Jika regulasi dicabut, dunia akan menyusut lagi. New York ke LA 2 jam. Namun tantangan utamanya tetap sama. Bisakah tiketnya terjangkau bagi kelas bisnis, bukan para triliuner? Aksesibilitas adalah kunci keberlanjutan. Selanjutnya ada konsep hypersonic mass Lifan. London ke Sydney 90 menit. Meski masih jauh dari komersialisasi, militer sudah mulai menguasainya. Sejarah membuktikan teknologi militer lambat laun akan mengalir ke dunia sipil. Namun infrastruktur bandara harus beradaptasi. Landasan pacu kontrol lalu lintas udara saat ini dirancang untuk pesawat lambat. Masalah kebisingan saat lepas landas di sekitar pemukiman juga masih menjadi isu lingkungan yang sensitif. Faktor lingkungan akan jadi penentu. Di era flight shaming, pesawat supersonik yang boros energi akan menghadapi kritik keras. Masyarakat masa depan harus memilih kecepatan atau planet. Ini adalah debat etika yang krusial. Mungkin masa depan supersonik dimulai dari jet bisnis kecil, bukan pesawat besar. Pasar ini lebih stabil karena ada segmen yang selalu siap membayar mahal untuk waktu. Teknologi akan matang di sini sebelum bisa dinikmati publik luas. Simulasi komputer canggih kini memangkas biaya riset. Dulu butuh model fisik mahal, sekarang ribuan desain bisa diuji secara virtual. Ini memberi harapan bahwa biaya pengembangan pesawat baru bisa lebih ditekan efisien. Akankah anak Concorde terbang dekade ini? Boom menargetkan akhir 2020-an. Tandanya positif, tapi sejarah mengajarkan kita Dekong meremehkan tantangan tak terduga mulai dari krisis ekonomi hingga masalah teknis baru. Kembali ke hari ini, bayi lambat adalah norma. Kita terbang di Mach 0,85, berdesakan, mengeluh soal wifi, tapi kita bisa keliling dunia harga murah. Demokratisasi langit ini adalah pencapaian yang lebih besar dari sekadar kecepatan. Stabilitas industri kini bertumpu pada efisiensi turbofan. Mesin seperti GE9X adalah mahakarya hemat energi. Mereka membuktikan bahwa bayi tak harus cepat jadi hebat. Sang gendut yang efisien menang melawan si ramping yang boros. Namun manusia tak pernah puas. Rasa penasaran di menembus batas tetap ada. Concorde mungkin gagal secara bisnis, tapi ia berhasil menanamkan benih inspirasi. Ia monumen keberanian di melakukan hal yang sulit demi kemajuan peradaban. Pelajaran soal harmoni lingkungan juga penting. Teknologi yang mengganggu ketenangan masyarakat akan selalu ditolak. Concorde gugur karena ia terlalu berisik, dia bisa hidup berdampingan kita semua. Pada akhirnya, Concorde adalah korban zamannya. Jika lahir hari ini teknologi material baru, mungkin ceritanya berbeda. Atau mungkin hukum fisika memang tembok yang terlalu tinggi, dia dipanjat secara ekonomis. Waktu yang akan menjawab. Concorde tetap salah satu mesin tercantik yang pernah dibuat manusia. Bentuknya menyerupai angsa putih yang anggun. Ia pengingat masa ketika kita berani bermimpi besar tak takut pada tantangan mustahil. Sebuah kegagalan yang agung
Kisah Concorde mengajarkan keseimbangan antara ambisi teknik va realitas ekonomi, tentang bahaya mengabaikan dampak lingkungan va kerentanan teknologi. Ini studi kasus sempurna bagi setiap inovator va pemimpi dimanapun. Terima kasih telah menemani perjalanan menembus sejarah va Science Concorde. Dari hidung bengkok hingga ledakan sonik, kita sudah melihat semuanya. Semoga video ini memberi wawasan baru mengapa dunia Hang Hong kita menjadi seperti sekarang. Jika Anda punya 300 juta rupiah, apakah Anda akan bayar dehemat 3 jam perjalanan atau lebih pilih kenyamanan pesawat biasa? Tulis pendapat Anda di komentar. Kami ingin tahu perspektif Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar Hong ketinggalan dokumenter mendalam lainnya. Sampai jumpa di penerbangan berikutnya.